Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 19 dengan saya sendiri Yonatan Setiagita sebagai perwakilan yang membacakan presentasi dengan NIM 009. Lalu ada Muhammad Faiz dengan NIM 107, dan yang terakhir ada Daril Mardika Syandi dengan NIM 089. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perancangan strategi sistem informasi studi kasus perusahaan asuransi jiwa. Kebutuhan umum sistem informasi pada sebuah perusahaan asuransi tersebut juga memerlukan sebuah informasi untuk penyusunan perencanaan strategi. Penjelasan ini meliputi pandangan tentang informasi, fungsi, tahapan perencanaan strategis, pengertian asuransi jiwa, serta segi ekonomi dan hukum, perencanaan strategi sistem informasi, serta pendukung perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi tersebut. Implementasi sistem informasi yang baik membutuhkan metode yang tepat. Langkah-langkah pembentukan informasi yang baik dimulai dari perancangan hingga ke operasi. Perencanaan dapat dilihat dari sisi mikro perusahaan yang mulai dari unit kecil dalam perusahaan atau makro perusahaan, yakni manajemen puncak perusahaan. Menurut Earl, peranan teknologi informasi sebagai berikut. Yang pertama ada high expected activity. Yang kedua, hal utama bagi perusahaan. Yang ketiga, senjata utama bagi perusahaan. Yang keempat, hal yang dibutuhkan dalam konteks ekonomi. Yang kelima, pemberi dampak bagi semua fungsi dan tindakan manajemen dalam organisasi. Yang keenam, melibatkan banyak stakeholder. Yang ketujuh, sebagai bentuk teknologi yang melakukan berbagai hal. Dan yang terakhir adalah manajemen dengan banyak perbedaan. Menurut Davis, menyatakan rencana adalah arah tindakan yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Perencanaan mengungkapkan tujuan keorganisasian dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Terdapat 3 tingkatan dalam perencanaan menurut Davis, yakni yang pertama, perencanaan strategis. Perencanaan yang berhubungan dengan pertimbangan jangka panjang, keputusan yang diambil berhubungan dengan bidang usaha pasar, tempat menjual buruan produk. Yang kedua ada perencanaan taktis, berhubungan dengan perencanaan jangka menengah. Perencanaan taktis termasuk cara sumber daya dicapai dan diatur, penstrukturan kerja, petugas yang dibutuhkan, serta pelatihannya. Dan yang terakhir, perencanaan operasional, berhubungan dengan keputusan operasi yang sedang berjalan, penetapan harga, tingkat harga produksi, dan tingkat persediaan barang yang mencerminkan rencana operasional. Tahapan perencanaan strategis informasi sebagai berikut. Yang pertama, analisis target atau goal dalam masalah atau problem. Yang kedua, perencanaan strategis analisis SWOT. Yang ketiga, tahapan perencanaan strategi sistem informasi. Yang keempat, alat bantu perencanaan strategi sistem informasi. Yang kelima, konsep analis berbagai bidang usaha. Dan yang terakhir, data warehouse. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.